Air mustakmal bisa menjadi suci dan mensucikan, artinya bisa menjadi mutlak lagi dengan ditambahkan air sehingga bisa mencapai 2 kula dan tidak ada perubahan. Ya, meskipun yang dibuat tambahan sama-sama mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Air mustakmal bisa menjadi suci dan mensucikan, artinya bisa menjadi mutlak lagi dengan ditambahkan air sehingga bisa mencapai 2 kula dan tidak ada perubahan. Ya, meskipun yang dibuat tambahan sama-sama mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang memuliakan para ibu bapak, saya memberi penghargaan bersyukur kepada Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wonten ing saben menika kita sedaya berbagi pinten-pinten kenikmatan dari Gusti Allah, sedaya berbagi kesehatan zahir batin sehingga saged merawani hadirin nasuti wonten majelis mriki. Mugi-mugi menawi kita hadir wonten majelis mriki, majelis dengan saya, kanthi niat dengan saya, acara dengan saya. Mugi asli kata itu Gusti Allah Ta'ala berbagi manfaat bagi pun. Mugi berbagi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sambut kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita istiqomah di dalam salat, kasih kita istiqomah kita sebagai Kanjeng Nabi. Nanti harapan kita syafaatipun melalui menikah tentunya khususipun bintang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma'i najis, alam banyu najis. Wa utawi banyu najis alladzi iku banyu halat kang manggon fihi indal alladzi najasatun apa najis. Wa hali utawi alladzi duna kullataini iku kurang rong au kana utawa ana apa alladzi ana iku kullataini rong kula fatawiya mongko owah apa alladzi
wa kullatani utawi rongkula khamsu mi'ati ritlin iku 500 kati Baghdadi kan dosa Baghdad takriban apane kira-kirane fil asahi ing dalem kaul kasus. Kitab iki nerangake sesuci banyu kang model gawe sesuci iku kurma pitu banyu kang temurun saking lahir. Nomor 2 banyu segoro, nomor 3 banyu kali, 4 banyu sumur, 5 banyu sumberan, 6 banyu udan es, 7 banyu udan woh. Saking dhuwur glondongan teko ngisor cuwèr. Banyu iku ana 4, banyu suci nyucikake liya lan ora perlu digunakake. Ora perlu digunakake sesuci yaiku banyu terang. Nomor 2 banyu suci nyucikake liya lan perlu digunakake sesuci yaiku banyu kang dipanasake srengenge. Nomor 3 banyu suci ora bisa nyucikake liyane yaiku banyu mustakmal. Lan banyu kang owah sebab barang suci kang campur karo banyu itu. Nomor 4 banyu najis yaiku banyu kang kecampuran najis nanging kurang saking rongkolah utawa ana rongkolah nanging owah. Banyu rongkolah iku banyu kang timbangi kira-kira ana 500 kaki Baghdad miturut kaul kasus. Di Pulau As nomor tulisannya berarti tabarkan kayak tulisannya Mbah Nafis Nafis Wisda. Melanjutkan pembahasan tentang pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Pertemuan saderengipun mpun dipun sampaikan nggih 3 bagian. Pembagian air ditinjau dari segi hukumnya ada 4. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan tidak makruh digunakan. Ini yang diistilahkan dengan air mutlak. Nah, kalau sampaikan air mutlak, air yang tidak memiliki nama yang permanen. Nomor kali air suci dan mensucikan tapi makruh digunakan. Itu air yang dipanaskan dengan sinar matahari, ma'ul musyammas, di mana air tersebut ditempatkan diwadahi pada bejana atau wadah yang bisa naik atau menerima untuk diparut. Bagian nomor 3, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini ada 2 bagian. Yang pertama, air mustakmal. Nah, kalau disampaikan air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk mensucikan hadas atau mensucikan najis. Air mustakmal bisa menjadi suci dan mensucikan, artinya bisa menjadi mutlak lagi dengan ditambahkan air sehingga bisa mencapai 2 kula dan tidak ada perubahan. Ya, meskipun yang dibuat tambahan sama-sama mustakmal. Mustakmal pada mustakmale dadasaken setunggal melebihi 2 kula dan tentu tidak ada perubahan sifat air, maka air tersebut bisa masuk golongan yang pertama, yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan tidak perlu untuk digunakan. Yang nomor 2 dari bagian dari yang nomor 3, artinya air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah. Air yang berubah dengan sesuatu yang mencampuri yang suci. Nah, kalau contohkan kados kopi, teh, niku termasuk air yang berubah sebab ada sesuatu yang suci yang mencampur. Maka air teh, air kopi niku dihukumi suci tapi tidak bisa mensucikan.
Oh jelas. Sing nembe diwaos kanan iki wau bagian yang nomor 4. Bagian yang nomor 4 air memiliki wama munajisin. Air najis artinya memiliki air yang mutanajis. Kersane boten jumbo, ya tidak bingung antara air najis dan air mutanajis. Ini ngeten. Dalam redaksi kitab takrib, di kitab yang Asal Sedaya itu redaksi ini ma'inajisin, air najis. Tapi dengan syara'in dengan Fathul Qorib air al-mutanajis, air yang terkena najis. Karena barang yang najis itu tidak bisa disucikan kecuali ada beberapa nanti dengan sampai babnya. Ada istilah najis, ada istilah mutanajis. So terkadang orang umum itu menganggap ojo nganggo banyu kuwi najis. Jadi istilah yang tidak pas. Air najis contohnya apa? Air kencing. Air kencing itu air najis. Nah, air kencing itu nggak mungkin bisa disucikan, namanya najis. Tapi kalau ada air yang suci, kemudian kejatuhan apa? Barang najis, apakah itu berupa cair ataupun benda yang padat, kejatuhan barang najis, maka air tersebut menjadi mutanajis. Dan nomor sekarang ini yang dimaksud yang mutanajis itu air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini ada dua bagian juga. Atas yang bagian ketiga. Yang nomor 4, ma'inajisin atau mutanajis. Air mutanajis itu ada dua bagian. Nomor yang pertama itu alladzi ala fihi najasatun wa huwa dunal air sedikit yang kejatuhan najis. Bagian yang pertama dari nomor 4, air sedikit yang kejatuhan barang najis, baik yang jatuh pada air tersebut itu benda cair ataupun benda padat. Nek air sedikit baik berubah airnya ataupun tidak, niku sudah otomatis air langsung menjadi mutanajis. Kalian langsung lagi. Air mutanajis ada dua bagian. Air dikatakan mutanajis, niku ada dua. Yang pertama, air sedikit. Air sedikit itu pinten? Air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu pinten? Redaksi kitab niki 2 kulah konsumsi akhir 500 kaki hitungan badan Irak. Hitungan kita kurang lebih air 2 kulah itu 216 liter. 216 liter. 216 liter niku ukuran nawa air banyak 2 kulah. Ketika kurang dari 216 liter, maka air dikatakan air sedikit. Lek berbentuk bangunan atau wadah, jadi 60 panjang lebar tinggi ini apa? 60 cm. Kalau bak wonten ukuran sakonten, nggih. Pokoknya lebar kan nopo nggih? Bulat ya niku sebuah hitungan matematika rumusing pripun anu dene. Sing jelas pokok sakonten. Misalkan bangunan damel niku iki lebar, panjang, lebar, tinggi niku 60 cm penuh. Niku ada 2 kulah. Lek ndak penuh berarti kurang 2 kulah. Nah,
resiko air yang kurang dari 2 kuah. Ketika air kejatuhan barang najis yang tidak dimakfu, harus pulau perincis di sana. Karena barang najis itu ada yang makfu, ada yang ghair makfu. Ada yang diampuni najis tapi diampuni, kakak itu najis. Barang yang najis tapi diampuni. Sehingga ketika mengenai sesuatu yang suci tetap koyok-koyok dianggap barang sesuci. Contohnya, untuk ini kita juga bingung. Kita bahas poin 1 ini. Air mutanajis yang pertama adalah air sedikit yang kejatuhan barang najis baik berubah ataupun tidak, maka air tersebut dihukumi mutanajis. Kecuali yang jatuh niku napa najis yang dimakfu. Contohnya apa? Contohnya kados bangkai hewan yang ketika hidup seandainya disuwek, disigar, dibelah, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Kados lalat. Lalat niku lek jenengan ketika masih hidup ya seandainya ini hanya, tapi lek goro-goro nopo bedah lalat ini haram karena takdir menyiksa. Artinya seandainya kan bisa dikira oh ini lalat rusak pengen mosok segede alam ini yang mungkin. Nah bangkainya kan semua bangkai itu najis, semua bangkai najis kecuali bangkai manusia, bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Itu hal apa suci. Jadi semua bangkai nanti ini dibahas. Semua bangkai itu dihukumi najis kecuali bangkai mayat manusia, mayat manusia, bangkainya belalang, bangkainya ikan. Ini suci. Nah, tapi meskipun semua najis itu ada yang dimakfu ketika mengenai air. Jadi makfu itu betul-betul mutlak. Jadi produk perinci kesan dulu salah. Bangkai lalat, bangkai nyamuk, bangkai semut, bangkai hewan-hewan kecil-kecil itu yang seandainya nopo disobek, itu tidak mengeluarkan darah yang bisa mengalir sampai kuatkan. Niku najis. Tapi ketika terkena air, niku air tidak najis karena bangkai tersebut dimakfu. Jenengan tumbas bakso, cucu dari jenengan apa-apa ceblokan pak plung langsung mati asal. Maka kuah atau bakso tinggi hukumnya tetap suci dan boleh dimakan karena ini makfu. Tapi bangkai lalat ini jenengan sa'i terus jenengan sholat, maka sholat jenengan tidak sah. Jadi artinya makfu ada tempatnya. Bukan kok serta-merta kata-katanya bangkai hewan yang ketika disuwek itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir itu dimakfu. Oh berarti ketika saya sholat membawa bangkai nopo bangkainya cecak tidak mengalir. Jadi berarti nanti sholatnya tidak apa-apa, karena itu dianggap membawa najis. Lek di bawah itu tidak dimakfu ketika terkena apa? Angin. Sehingga ketika air sedikit kejatuhan kalau dijamin berbeda. Lek goro-goro bakal dilebokno ning banyu nggih. Nek kono hukumnya bisa menjadi mutanah. Niki ampun kata salah. Jenengan nembe masak soto wae kuwatan ora-ora keceblokan cecak yen mati aja ngomong kalau bikin acara diomongin wae keceblokan cecak harus belum makan lagi
Kadang-kadang dimaku beda kata sing ceplok itu tikus itu ditiake itu jelas nanti nopo bisa mengangkat jin. Jadi keceblokan nopo yang ditutup darahnya tidak nopo tidak mengalir, maka itu tidak. Nah langsung mati dia hidup tidak apa-apa, karena hidup tuh ceplok terus mengalir itu betul nopo, artinya tetap air di nopo kuat itu dulu nopo suci termasuk air. Ya airnya sedikit tidak ada dua kolah. Air sedikit tidak ada dua kolah. Kalau kejatuhan najis yang dimakfu, maka airnya tetap dihukumi apa suci. Mohon jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi meskipun kejatuhan kau patah, kejatuhan tebel diri tapi kok patah. Mungkin kadang contoh pas musuh lawan, musuh nopo lawan. Niku seandainya yang jeding mungkin atau nopo ada niku lawan begini itu terus kemudian sampai bisa berubah baik warna ataupun rasa ataupun baunya, maka ketika ada yang berubah salah satu sifat yang itu bisa dihukumi mutanajjis. Ya, ini bagian yang pertama. Atau termasuk najis yang dimakfun itu najis yang tidak bisa dilihat dengan indera, dengan mata telanjang mata. Ya, orang ketok, buat telek, cemut, buat telek obor. Ya, ininya tidak apa, tidak ketok. Ini kok, nopo jatuh pada air. Dan itu pun nopo dihukumi makfu, tidak bisa menjadikan air mutanajjis. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mutanajjis yang berkali yaitu aukana kullataini fatahullah, air banyak kemudian kejatuhan najis dan air tersebut berubah. Terus air banyak niku lek kejatuhan barang najis bisa dikatakan mutanajjis dengan catatan air tersebut berubah salah satu sifatnya. Jika tidak berubah, maka air tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Terus berhasil kalau simpulnya bagian air yang nomor 4 yaitu air yang mutanajjis. Air mutanajjis ada dua bagian. Nomor setunggal air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kolah, kejatuhan najis yang tidak makfu. Yang tidak makfu. Jika makfu maka tidak mutanajjis. Jadi baik air itu berubah ataupun tidak kejatuhan najis maka langsung dihukumi mutanajjis. Yang kedua air banyak yaitu air yang ada 2 kolah atau lebih, kejatuhan najis dan berubah. Jika air tidak berubah maka air tetap dihukumi suci dan mensucikan. Selanjutnya kados sama dengan air mustakmal. Jadi kesimpulan sampai bahwa air mustakmal itu bisa hilang kemustakmalannya dengan ditambahi sama-sama mustakmal, kemudian bisa menjadi 2 kolah dan tidak ada perubahan salah satu sifatnya, maka air mustakmal tersebut menjadi air mutlak suci dan mensucikan. Begitupun air yang mutanajjis dengan air kecipratan atau kejatuhan barang sing najis yang tidak dimakfu, artinya dihukum mutanajjis. Kemudian dengan tambahi dengan air yang banyak, bahkan yang dibuat tambahan itu air najis pun, air najis pun asalnya betul-betul 2 kolah, tambahi air yang najis menjadi 2 kolah, tapi teknikku nanti nopo tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sifat, warna, bau, dan rasanya. Maka air yang semula mutanajjis dengan ditambahkan air
meskipun yang dibuat tambahan itu sama-sama mutanajis atau bahkan yang dibuat tambahan itu air najis, seperti tidak ada perubahan ketika sudah menjadi 2 kolah atau lebih, maka air tersebut menjadi air suci dan mensucikan. Saat ini kalau lanjutnya pasal ini pilih yang ngomong dari kakak ngomong. Iya. Masak nasi itu magicom. Saya maksudnya waktu itu memang berjodoh. Kelas itu pas niku kita mau mulai cari tapi kalau betul maaf. Nanti kamu belajar, kalau betul ngomong-ngomong. Ini mulai Ingat tas betul maaf. Mungkin bisa disamakan nama wonten setunggal hadis utama hadis itu lebih kan jadi jenang jenang itu termasuk nasi yang termasuk barang yang ada niku kejatuhan fakor ya tikus ya jatuh tikus kanjeng Nabi dawuh sing bagian tikus kuwi buahen sing kiwa tengene dipan. Niki mungkin bisa disamakan niku jenengan sing ya niku telek cecake niku dibuang termasuk mungkin dipan kabeh telek tok. Mungkin sak sendok niku kayak niku dibuang dari selainnya boleh napa dimakan. Kira-kira kan? terus mau binatan. Soal begini tiang disyukur mimi enak ini kenapa ini rambut sudah padahal rambut itu kan ada komponennya dikit ini kok beribad rambut kan itu kan kadang alkoholnya itu cuma berapa persen terus netes sak orang itu di 6 sak tetes Wonten dawuh ngeten wa minna al-ma'ikat an-najisah allati tuqafu ila al-adwiyati wa rawatih al-aqliyah li isra'iyya fa innahu yufhamu qadru alladhi bi al-islah qiyas al-manfihah al-maslahat al-jubun. Terus alkohol niku mungkin diistilahkan dalam kitab beberapa kitab ini termasuk al-ma'i'at an-najisah, jadi barang yang cair yang najis allati tudhafu ila al-adwiyah wa rawaqih, yang dicampurkan pada beberapa obat ataupun rawaqih, wangi-wangian. Jadi isra'iyah fa'inna yufa'an qadri al-ilmi al-isra' qiyasan al-amfihah al-maslahah al-muslihah il-juhud.
tempe itu dimakfu dengan kadar yang tertentu, artinya kadar-kadar sekedar untuk memang tidak melampaui batas yang banyak. Itu dikiaskan dikenalkan pada aroma, ya aroma sing alus rehat jubni ada keju. Jadi mungkin pada saat itu benar keju saat ini. Niku untuk memberikan aroma pada keju rumiyin itu termasuk yang dicampurkan itu termasuk al-ma'iat an-najisah. Dan mungkin nama rambus ya, nah niku bisa dikiaskan atau disamakan, dianalogkan dengan niki. Niku sekedar napa dan jenengan ngendikan proses bagus proses campuran alkoholnya sama juga dengan obat-obatan ataupun minyak wangi yang ada campuran alkoholnya. Tentu selama campurannya hanya sedikit niku dimakfu. Artinya kita tahu. Jadi nek kalau alkoholnya niku dihukumi najis niku memang berarti najis yang makfu. Nek kula niku nate kula sowan ngene Mbah Mus. Tapi kalau penjelasannya betul pas Mbah Mus nate pas sowan niku wonten tiyang sing kanker terkait masalah alkohol. Niku beliau ngendikan orang kabeh alkohol itu berhubungi najis. Kula sekali mergo dalam pembuatan alkohol itu jenis alkohol yang tercampur dengan khamr ini minuman itu jelas, tapi tidak auto-akan semua yang mengandung alkohol itu yang kono terus kabeh dihukumi najis. Itu beliau napa ngendikan kadang beliau pernah napa mungkin juga meneliti juga ya masalah terkait masalah alkohol. Buat ikut mati terang jelas di antara poin ini sing kula garis bawahi itu beliau ngendikan kok sekitar supaya betul-betul soal masyarakat beliau ngendikan. Mungkin ketika beliau jangan semua yang mengandung alkohol dan itu terus dianggap najis atau alkoholnya sendiri itu sama nanggap apa dihukumi apa najis karena berbeda-beda cara apa pembuatannya itu. Tapi itu betul beliau pernah yang jelas saya kalau garis besarnya niku. Ambil terus di dalam tapenya mengandung banyak alkohol kata barat, tapi nyatanya itu memabukkan Pak. Sementara mobil bintang ngomong ini diklaim bahwa kadar alkohol 0%, malah apa? Memabukkan. Itu sudah diteliti oleh MUI. Kadar alkohol segini apa? Segini bil bintang niku jadi 0%, tapi apa? Memabukkan. Sementara dengan tape itu memabukkan. Kalau meneliti tape itu setelah 60 jam itu kadar alkoholnya 3,380%. Tinggi. Tapi nyatanya apa? Tidak memabukkan.
yang nggak boleh itu ya alkohol ya kalau sifat memabukkannya itu memang dibingung. Alasan pertama khomer, ada alasan yang pertama khomer selain nas, selain nas Al-Quran, selain nas hadis bahwa khomer itu diharamkan, niku karena muskil. Maka dawuh Kanjeng Nabi, hurrimat al-khamru bi ainiha qailuha wa kathiruha wal muskilu min kulli syarabin. Diharamkan khamr, arak jenis apapun, baik sedikit ataupun banyak. Pertama, yang berkali wal muskilu min kulli syarabin, dan juga diharamkan minuman atau makanan apapun yang bisa memabukkan. Memabukkan ini bukan hitungan individu nih. Memabukkan artinya secara umum, tidak berlebihan. Umumnya wong lek mangan kuwi mendem, umumnya wong mangan kuwi kok mabuk, maka itu masuk dalam kategori apa? Haram. Semua khamr niku haram meskipun orang yang minum tidak mabuk. Dan juga selain khamr itu ada sesuatu yang memabukkan itu nggih haram. Dan ningali hadis itu berarti ketika sesuatu kados ape ini kan jelas tidak apa memabukkan sing tidak yang digaris bawah itu kok tentunya dari Kanjeng Nabi terus nopo alkoholik. Ini kan hanya penelitian akhir-akhir ini. Awalnya kan diteliti bahwa khamr itu mengandung apa? Alkohol. Artinya kalau tidak bisa diputuskan semua yang mengandung alkohol dihukumi apa? Haram. Maksudnya kan? Karena nyatanya meskipun tahu itu mengandung alkohol pun juga tidak memabukkan, betul memabukkan. Mungkin kita Malam-malam bro. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Asrul ihad asrul utawi iku ana pasal suci. Wal juludul maitati utawi piro-piro kulite bakar tak guru iku bisa suci apa julud dibagi lawan den sama illa jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinzir lan cewek wa makan bareng tawaladakan kemana apa maminha saking minhuma saking al-karab wal khinzir au min ahadima utawa saking salah siji karab wal khinzir wa azmul maitati utawi balunge bakar wa sya'ru lan rambute maitah iku najisun najis illal adamiyu kejaba anak adam. Maksud lulange batang iku bisa suci sebab disama kejaba lulange asu lan celeng lan apa kang lahir saking asu lan celeng utawa salah siji loro balunge batang lan rambute batang kabeh najis kejaba batange anak adam. Pun ngeten. Pasal ini menjelaskan tentang kulitnya bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih.
atau nanti disembelih tidak sesuai dengan aturan syariat. Aturan syariat penyembelihan yang sah ini, aturan syariat yang sah penyembelihan pada hewan itu al-hulqum belnarik, dua otot besar pada hewan itu terputus, otot untuk pencernaan dan otot untuk pernapasan. Ya, hulqum belnarik. Sedangkan wadajen, otot kedua otot kaki, otot hitam itu sunnah, memutuskan itu sunnah. Yang jelas syarat penyembelihan bisa dihukumi sah dan sembelihannya halal niku hanya dua tak niku. Semua sembelihan orang muslim meskipun wanita sembelih, semua sembelihannya orang muslim niku dihukumi halal ketika dua otot niku terputus. Sebaliknya ketika salah satu atau bahkan keduanya tidak terputus, maka sembelihannya dihukumi halal dan itu dikatakan bangkai. Sengaja ketoknya disembelih. Jadi ini sering disampaikan, tapi pada orang awam pun dikata yang tidak paham terkait masalah bangkai. Khususnya banyak kita temui dengan sering ngertos di pasaran, di pasar, masalah atau di tempat-tempat penjualan daging ayam khususnya, bukan daging ayam, niku nopo banyak yang lehernya hanya berlubang. Lehernya bolong tak, niku langsung bisa dipastikan bahwa ayam tersebut bangkai. Nek bangkai berarti haram nggih najis. Ini sering ngatos-ngatos. Terus kedah terputus ototnya. Kita bayangkan saja betul-betul mungkin. Kita bayangkan tak dulu. Napa ya mungkin wong disembelih itu modelnya ngeten. Seharusnya robek, sobek seharusnya, tapi nek bolong tak mungkin caranya nyembelih, betul mungkin. Terus ketika jenengan blonjo, apa yang itu melihat yang atas motor itu, ya ampun dengan tudas. Pun kadung tudas, atau dengan dicawai sih, ya dengan berapa perubahan. Bilangkan orang saya mana. Emang dan kalau sering cerita, kalau sering nabi atau ngaos sangat itu dibetani ikut kalau buat itu sering mesti ketika nopo dibetani itu langsung keluar tinggali nopo guru nih ketika bolong langsung keluar buat kira kalau tutupi soalnya makanya mampu kuatir enak atau ngambilnya kok enak, ada juga enak-enak. Ini sering. Maka ya repot ya. Bahkan yang saya itu rasanya atur kayak begini. Orang-orang yang sering ikut pengajian pun ikut majelisan itu nggak terima betul. Ya, karena pernah ya, dalam acara majelis Samari Maulid, dalam motor pengajian, pasti motor banyak orang kaya nih. Atau maksudnya jamannya itu gak tahu maulidan sak leser tinggung siji hidup apa tapi ternyata hitungnya itu bolong bagian apa itu delok kok maju enak-enak ada mau goblok itu enak enak orang dia gak tahu bahwa itu apa tapi apakah ketidaktahuannya ditolerir syariat boten karena dia hidup di tengah-tengah banyak orang yang pintar. Makanya kalau saya ngatur uang dagangan kok sampai tidak tahu hukum dan dia mengatakan doa aku raro jadi raro orang itu salah dahulu kan Nabi rufi'an ummati al khata' wa nisyan wa mastubihu alaih diangkat dari dosanya umatku sebab khata' sementara sebab salah yang disebabkan jahil bodoh wanisyan sebab lupa wa mastubihu alaih sebab dipaksa. Uang seseorang melakukan sesuatu yang semula diharamkan karena ketidaktahuannya maka dia diampuni, karena lupa maka dia diampuni, karena dipaksa maka dia diampuni. Sekarang apakah
langsung mendapatkan toleransi dari syariat, mendapatkan rukhsah dispensasi dari syariat, ternyata bodoh. Ada syaratnya jahil yang mendapatkan dispen atau rukhsah dari syariat. Syarat yang pertama, nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia hidup jauh dari ulama. Nomor dua, al-qariba ahdin bil Islam, dia baru masuk apa? Masuk Islam. Lalu kalau kalian terus Islam kok neng dagangan aja kiai, majelis taklim bilang kok sampai tidak tahu, maka kebodohannya itulah yang akan menjerumuskannya. Lalu gimana? Wah, enak. Mila es ini kendaraan atas dengan donjo. Terus saya nyata, kalau saya sering nawo kata bojo kula ke pasar, ngontene antara kula arep dulu guru sing bolong karo sing boten. Makanya ngatur sampun ada orang mikire pokoke daging ayam halal boten. Sakniki ada daging ayam sing haram itu daging sing batang-batang iki. Oh jelas. Sebenarnya ini boten dibahas niki, tapi karena menyangkut kata mainan ini harus dijelaskan. Meskipun dia ngau safinah pun perlu jelaskan. Tapi betul apa mungkin itu di bulan dari Sayyidina Ali itu mendengarkan ilmu yang ke-1000 kalinya, beliau seakan-akan baru mendengar yang pertama kali. Ini bedanya Sayyidina Ali kali-kali pulau jenengan. Ada pulau jenengan baru mendengar 2 kali, salah beliau tahu sampai ini. Katakan, jadi pengertian tak main saya itu, jadi perhatikan. Bener kalian jenengan tugas daging itu tugasnya bagian kuku, bagian dada, bagian suyuni, dan jenengan tidak tahu apakah ini kepalanya bolong atau boten, itu boten urusan. Wah jangan boten apa. Terus bagaimana? Ini bisa langsung dihukumi halal. Dihukumi halal. Wong jenengan di daerah, masuk di suatu daerah itu ada orang Nasrani, ada orang Muslim. Terus kemudian dengan masuk ke dalam warung, tidak tahu ini warungnya siapa, apakah warungnya orang Muslim apakah orang non Muslim. Sementara mayoritas di daerah itu penduduknya orang Muslim, maka bisa dihukumi bahwa ini sebenarnya orang Muslim. Selama belum tahu lagi, harus ngerti ya tidak berbohongan. Jenengan dicari sesuatu oleh teman jenengan yang Muslim, ya termasuk daging ayam misalnya. Nah ini jenengan tidak tahu apakah ini daging yang beli dewe, apakah membeli, namun jenengan ada. Nah jenengan, loh, sampai kalau beli ayam yang beli dewe loh, gua aku lihat kuku. Nah ini sakit bawah jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah sedikit masalah maitah. Wajuludul maitah, batangnya kulit maitah. Terus kados hewan kurban niku meskipun mati disembelih, tapi itu tidak bisa dikatakan maitah, enggak. Makanya kulitnya hewan kurban niku bisa dihukumi suci. Yang dibahas yang ini, misalkan enek sapi mati dengan sendirinya, niki itu berita usum sapi loro, nomor mulut dan kakinya, nomor istilah penyakit dia kok. PKM kalau mau PKM kamu juga yang penyakit mulut dan kaki itu berita-berita ini sapi peternak sapi. Niku banyak yang dalam tetangga tadi, banyak yang orang-orang mati dan itu bangkai. Tapi kulitnya ini masih bisa dimanfaatkan. Kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Tapi kemanfaatannya dari contoh dari kerupuk. Kemanfaatannya mungkin bisa dibuat jaket, dibuat nopo lemek, dibuat sajadah itu bisa. Tapi dengan cara disamak dengan cara dengan kitab-kitab itu dengan nopo dihilangkan, nopo kiter-kiter ini tulang-tulang daging yang bisa menjadikan bajin, bisa dadanya busuk niku kemudian dikai pakai nopo sesuatu sing sepet nopo sing pahit niku akhirnya nanti sampai nopo wis bersih, maka nanti itu bisa dihukumi nopo dihukumi suci, termasuk kulit macam ya sing yang dibuat
dibuat mungkin tasabuk atau yang lain, tapi repotnya ngeten. Nek nopo kulit anjing, celeng dan aturnya itu jelas buat disamakan kenapa tidak bisa menjadi suci, tetap hukumnya apa? Najis. Nah, jadi kulit hewan, hewan yang tidak halal dimakan itu disembelih sekali boten di samping awon. Macan dibelih sinten. Apa yang dibelih lah tetap itu dikatakan bangkai. Sehingga kulitnya tetap dihukumi apa? Najis. Untuk bisa menjadi suci itu disamak, dengan cara disamak, kemudian nanti dijadikan macam-macam tas dan sapi turute itu bisa dihukumi apa? Suci. Najis selanjutnya wa'adnul maitati wa sya'uha najisun illal adami. Tulangnya bangkai, jadi bangkai itu yang dihukumi bisa suci itu dia lalu kulitnya dia lalu kan berdasarkan hadis rumiyin zaman Kanjeng Nabi. Itu ketika wonten pernah tragedi banjir kata wonten daerah Adab yaitu pengen untuk kelingan hewan-hewan yang dhuwur banjir terus mati. Akhirnya mereka akan membuang bangkai tersebut. Kanjeng Nabi dan mencoba ini bahkan Kanjeng Nabi ada mbok yo kulitnya ini diambil, kulitnya bisa dimanfaatkan, sehingga dari hadis tersebut ternyata kulitnya bangkai itu masih bisa dimanfaatkan. Terus kemudian buat sya'ura sami mawon sya'ura ini nawa rambute utawa ulune utawa elare niku hukume nggih najis. Hukume napa? Najis. Termasuk hukum najis itu ngeten. Sebetulnya itu loh, kalau orang jadi ketika elar, dan ayam kan elar gitu. Elar mitik ibu, ini ketika ayam ini pun disembelih, maka elar ini dihukumi buat najis karena sembelihan. Ini saking ayam-ayam bakar itu nopo najis. Ya terus pertanyaannya terus surat elar sing digawe surat. Terus mungkin kadang yang di model video bandul kunci lalu surat itu diambilkan dari nopo ayam atau bulu niku ayam nopo matlak lintune atau bulu nopo sing masih hidup ataupun bangkai ataupun yang sudah disembelih karena bulu yang terlepas dari hewan yang masih hidup ini dihukumi najis. Bulu yang terlepas cakut lo lagi itu pakai klop sekali. Nek sing disembelih itu jelas halal, jelas suci ya, yang sudah disembelih. Saya ingat kulo makanya kados jenengan seneng kali kucing kulino napa mangku kucing ini kan kadang wonten bulu sing nawa nempel tegene pakaian tegene badan terus iki seperti mangke digunakan apa untuk sholat. Nah ini pun ada perbedaan ulama. Cara Syafi'iyah itu kalau sing sahih betul niru gitu kula gitu atau boten bukan masalah ini. Misalnya kula niku dihukumi najis. Ya, betul apa dimaksud kecuali kayak sakit sekedip itu bisa apa dimaksud. Karena itu termasuk bulu yang apa terputus atau terpisah dari hewan yang masih hidup. Makanya seorang itu penting pengen makan daging sapi yang baik mendet pupu siji betul dibeli sapi ini. Mendet pupu siji dijual atau betul setunggal mendet daging sapi ini diiris ini haram, ini diatur bangkai diatur apa? Bangkai. Makanya ini terkait masalah apa bulu bagus seperti ini. Ketika aku jelas-jelas bahwa
napa niku dihukumi hewan sing bangke niku hukume langsung dihukumi napa najis mawon. Pun wonten ingkang badhe tangkap monggo. Yeah. Ada teman-teman yang ada di luar negeri itu yang laki-laki ikan kerjanya itu terpabrik atau tempat yang sekiranya kepancingan sholat itu tidak bisa sesuci dan tidak bisa sholat. Ini kan sesuai cangkuman itu wonten sholatnya itu dirokok bagian karena memang tidak memungkinkan untuk terkait waktu gitu teman-teman. Terus terkait baju yang dipakai itu kan berat bulan itu pribadi. Karena kalaupun pulang beliau itu langsung dulu. Ketika berangkat ke Tosen yang itu dia sudah sampai di sana. Itu pribadi. Sebenarnya model mengopel itu ada sendiri jamak. Sebenarnya jamak serta hajat itu boleh dengan syarat tidak menjadi suatu kebiasaan. Tapi dalam contoh yang dengan akal nih, kenyataan atau itu nah, boleh jawab ya. Pripun malih keadaannya ngoten. Tekane daripada orang sholat. Lagi ya bae purun lampahe ngoten berjuang sing kropel sholat niku sampun pun sae. Nek arep diniati mungkin sholat apakah bisa dan itu yang baik pas saya waktu sholat terus sholat libur ngambil waktu niku bukan niku prakteknya gitu. Makanya kan lekatus ini kan tidak bisa disamakan dengan kasusnya yang sing al-mahbus. Mahbus itu orang yang dipenjara. Penjara dia nopo dia buat wonten alat sesuci baik nopo air atau debu mungkin ini bisa dengan cara istighfar waktu itu penjara berapa tahun ya. Jadi tetean ini pun itu semua sehingga Gusti Allah itu pun cara yang lebih baik dia nopo yang baik sholat kados ngeropel itu pun cara yang lebih baik daripada misalnya zuhur ngasar, biar ngasar, sholatnya ngasar kan zuhur betul dilapai itu pun penjelas salah kaprah. Ini pun menurut gue dia pun cara yang lebih baik daripada sing betul sholat. Iya, mungkin. Pada kalian mungkin. Ustaz, mengenai apa bulu kucing tadi, nggih. Dulu kan sempet tanya kalau misalnya kita sholat diganggu kucing, itu kan katanya kucing itu hukumnya apa? Maksudnya suci. Itu juga bentrok dengan maksudnya dengan misalnya kucingnya itu memiliki apa? Bulu yang rontok, apakah juga membuat kucing itu kalau misalnya mengganggu kita sholat berarti kita juga kena batalnya juga. Misalnya kita sholat dulu kan katanya kalau kita diganggu kucing saat sholat itu kan tidak membatalkan sholat karena kucing itu termasuk suci. Terus tadi kan katanya bulu yang
rontok dari hewan yang masih hidup itu kan najis. Terus bagaimana kalau misalnya kucingnya itu membawa bulu yang rontok? Maksudnya ketika mengganggu kita bulunya itu rontok, berarti juga menggugurkan kalau kucingnya itu tidak membatalkan yang sebelumnya gitu. Iya. Bulu kucing itu tetap najis, tapi masuk dalam kategori makruh. Iya. Masuk dalam kategori makruh. Enten. Ini wonten. Jadi termasuk nopo bulu hewan yang tidak halal dimakan. Bulu-bulunya hewan yang tidak halal dimakan ini termasuk dalam kategori najis yang dimakfu jika itu hanya sedikit. Tentunya kalau sholat itu di gelibeti kucing kan nggak mungkin di bulunya nopo rontok kata hanya sedikit minggu buat nopo. Ataupun banyak lah tapi memang nggak bisa menghindar, kucingnya pakai kan. Itu dalam istilah apa ya? Istilah pikir itu termasuk amatul balwa. Jadi nek begini kalau kita pikir al-masyaqqah tajribu taysir, sesuatu yang berat itu bisa mengalir kemudahan. Itu diantara yang bisa mendapatkan rukhsah atau dispensasi adalah usul ihtiraz, sulit menghindar. Contohnya kan lalat. Kita tahu bahwa lalat itu sering menghindar ada sesuatu yang najis, sehingga sudah dipastikan bahwa kaki lalat ini mengenai sesuatu yang najis. Terus kemudian hinggap dengan makanan, minuman, pakaian badan kita ini dimakruh. Termasuk musim hujan dengan apa di jalan di ratusan wonten banyune wonten toyane dengan jalan kaki atau naik sepeda motor, naik sepeda ondel, kemudian ada air yang nyiprat, kan kita sulit menghindar dari cipratan air tersebut. Dari cipratan, maka niki dihukumi nopo makruh. Kalau ketika alasan-alasan usal itu artinya usal itu sulit, niku bisa mendatangkan nopo rukhsah atau dispensasi dari syariat. Mangga. Sama ya. Alhamdulillah bagi manfaat tentang Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.